Kamu yang suka minum boba, pasti familiar kan sama sedotan ini? Ya, ini tuh adalah sedotan besi. Biasanya sedotan ini dipakai sebagai pengganti sedotan plastik untuk mengurangi limbah. Nah, sedotan ini tuh bisa dipakai berulang kali. Begitu juga dengan orang zaman dulu yang menggunakan logam untuk kehidupan sehari-harinya. Oh iya, ngomong-ngomong soal logam, kalian tahu nggak sih, sejak kapan manusia kenal sama logam? Jauh sebelum kita lahir, bahkan orang tua kita, kakek nenek kita, bahkan kakek buyut kita, masyarakat dulu tuh udah kenal sama perhiasan dan barang yang terbuat dari logam. Lebih tepatnya di zaman logam. Tapi apa sih zaman logam itu? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Zaman logam merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, di zaman ini, manusia udah mampu membuat atau ngolah logam jadi benda-benda untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kemampuannya itu, zaman ini disebut juga zaman perundagian. Perundagian berasal dari kata undagi, yang artinya terampil. Waktu itu, nggak semua orang bisa buat alat-alat dari logam. Cuma golongan undagi aja yang bisa buat alat-alat dari logam tersebut. Jadi, barang-barang yang dibuat dari logam di waktu itu termasuk barang mahal dan langka, karena pembuatannya butuh keahlian khusus. Kalau kita lihat-lihat dari peninggalannya, berarti manusia waktu itu udah punya selera yang tinggi ya. Selain itu, kehidupan masyarakat di masa perundagian udah makmur dan teratur. Mereka mampu bertani, beternak, buat keranjang, buat gerabah, dan bepergian ke tempat-tempat lain buat nuker-nuker barang yang nggak dihasilin di desa tempat tinggalnya. Pokoknya, udah makmur deh. Kemakmurannya itu bisa dilihat dari perkembangan teknik pertanian. Awalnya kenapa coba bisa tercipta peralatan dari logam? Ini karena adanya faktor kebutuhan untuk pengolahan tanah sawah yang lebih baik. Wah, berarti mereka udah kenal teknologi tinggi ya di masa itu. Kemajuan mereka dalam membuat alat-alat logam, terutama alat-alat pertanian kayak pisau dan bajak, berpengaruh ke cara bercocok tanam. Tapi, aku punya pertanyaan nih. Gimana ya mereka bisa buat alat-alat dari logam itu? Nah, untuk buat barang-barang yang terbuat dari logam, mereka pakai teknik peleburan logam. Tekniknya ini ada dua cara, Essierperju dan bivalve. Proses Essierperju ini bahasa Indonesianya adalah teknik cetak tuang. Proses ini diawali dengan pembuatan sebuah benda dari lilin. Setelah itu, benda ini ditutup dengan tanah liat basah, terus dibakar. Lilinnya bakal meleleh keluar dari lubang yang dibuat di bagian bawah. Nah, tanah liatnya ini setelah keras berfungsi sebagai cetakan. Terus, logam cair dituangin ke dalam cetakan lewat lubang tadi. Setelah dingin, cetakannya dipecah. Dan... jadi deh bendanya. Sedangkan bivalve itu adalah cetakan dua setangkup. Cetakannya terbuat dari tanah liat basah. Setelah kering, logam cair dituangin ke dalamnya dan didiemin sampai dingin. Terus cetakannya dibuka. Jadi deh alatnya. Tapi, munculnya peralatan dari logam nggak serta-merta ngegantiin peralatan dari gerabah. Justru pembuatan alat dari gerabah mengalami kemajuan pesat. Pembuatan gerabah udah nggak lagi tuh pakai tangan dan tatap batu, tapi pakai roda pemutar. Bahkan bertahan hingga sekarang loh. Gerabah tetap punya peran penting. Ya, bisa dibilang munculnya peralatan logam ini cuma ngegantiin alat dari batu dan tulang. Kemunculan peralatan dari logam ternyata mendorong manusia masa itu untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Kemajuan di sektor perekonomian ini bisa dilihat dari berkembangnya perdagangan. Masyarakat masa itu udah kenal sistem perdagangan antar pulau di Indonesia, bahkan antar kepulauan di Indonesia, dengan daratan Asia Tenggara. Wih, jauh ya? Kira-kira alat transportasi yang mereka pakai itu apa ya? Mereka pakai perahu bercadik, perahu yang sisinya ada bambu atau kayu. Fungsinya apa? Biar perahunya tetap stabil. Perahu ini punya peran besar dalam hubungan perdagangan. Nah, tujuan mereka ngelakuin perjalanan ke tempat-tempat lain itu untuk menukar barang-barang bawaannya dengan barang-barang yang enggak dihasilin di desa tempat tinggalnya. Terus, mereka nukernya pakai apa ya? Pakai uang? Atau yang lain? Karena belum kenal istilah uang,
Jadi perdagangannya dilakuin dengan cara tukar-menukar barang-barang yang saling diperluin. Atau istilah kerennya sistem barter. Nah, gitu deh sistem perekonomiannya. Kalau sistem kepercayaannya, gimana ya? Waktu itu, mereka mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda, kayak pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Kalau dinamisme itu adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Masih sama ya sistem kepercayaannya sama kayak zaman batu? Tapi ternyata, tanpa disadari, aktivitas mereka itu semakin kompleks. Akibat semakin kompleksnya aktivitas mereka dalam suatu kelompok, mereka perlu tuh yang namanya sistem pengawasan. Eits, bukan perlu CCTV kayak zaman sekarang ya. Sistem pengawasan yang dimaksud itu adalah konsep kepemimpinan. Kayak kita nih, kalau lagi di sekolah, pas dapat tugas kelompok, pasti ada yang ditunjuk menjadi ketuanya. Bener kan? Dalam aktivitas masyarakat itu juga udah mulai kelihatan tuh, pengelompokan golongan-golongan tertentu, kayak golongan pengatur upacara atau yang berhubungan dengan kepercayaan, petani, pedagang, dan pembuat benda-benda logam atau pandai logam dan gerabah. Di setiap peradaban yang tinggi, pasti bakal ninggalin suatu hasil kebudayaan. Salah satunya itu adalah zaman logam ini. Mereka udah pandai membuat peralatan dari logam. Tapi rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak tahu peninggalan peralatan di masa ini. Peralatan mereka ini ada yang terbuat dari perunggu, kayak kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, gelang, cincin, nekara, dan moko. Nekara itu adalah gendang besar yang terbuat dari perunggu berhiaskan ukiran orang menari. Nekara ini adalah peninggalan dari zaman perunggu yang dipakai buat upacara keagamaan. Sedangkan moko itu adalah alat bunyi-bunyian zaman dulu berupa genderang dengan selaput suara dari logam. Moko ini dipakai sebagai mas kawin atau pelengkap upacara kebesaran. Selain peralatan dari perunggu, ada juga peralatan dari besi. Tapi, penemuan peralatan dari besi sangat terbatas. Sering ditemuin sebagai bekal kubur. Misalnya, kuburan-kuburan di Wonosari, Jawa Tengah dan Besuki, Jawa Timur. Selain itu, ada juga peralatan dari gerabah. Tadi udah dijelasin ya, kalau peranan dan penggunaan gerabah itu berlanjut dan enggak tergantikan. Bahkan, selama masa perundagian, penggunaannya pun berkembang. Enggak cuma buat keperluan sehari-hari, tapi juga untuk kepentingan upacara penguburan. Misalnya, sebagai tempayan dan bekal kubur. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang zaman logam atau zaman perundagian. Dimulai dari pengertian zaman logam, di mana orang-orang udah jago membuat alat-alat dari logam. Gimana buatnya? Pakai dua cara ya, ada Escher Perju dan Bivalve. Terus, kita juga udah belajar tentang kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, serta peninggalan kebudayaannya. Kalau kamu mau review materi zaman logam ini, kamu bisa klik timestamp di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!